kita bersyukur untuk 3 peristiwa sekaligus. Yang pertama, perayaan Natal Oikumenis, pemuda. Yang kedua, pembukaan rapat kerja nasional GAMKI. Yang ketiga, nggak tertulis. Hari ini 49 tahun persis Bung Michael Watimena tambah 1 tahun usia. Saya tanya kenapa 3 gabung. Beliau bilang demi dan atas nama penghematan. Saudara-saudara, satu kali di Sorong, pedalaman Sorong, saya lihat ini ada banyak orang Papua. Ada 2 pria pergi ke hutan. Mereka kerja sambil cari babi. Ya, ada orang pergi cari babi di hutan. Sampai kira-kira udah sore, tidak dapat babi. Lalu Yohanes bilang sama Yakobus, kalau saya pasang porka, saya dapat uang 1 miliar. Kau mau minta berapa? Yakobus bilang, bagi 2 tuh. Yohanes bilang, tidak bisa. Saya yang pasang, jadi saya dapat 700. Kau dapat 300 saja. Yakobus bilang, tidak bisa sobat. Kita 2 dari pagi sampai sore. Jadi harus bagi 2. Kau 500, saya 500. Yohanes bilang, tidak bisa Yakobus. Saya 700, kau 300. Mereka 2 berdebat, akhirnya berkelahi. Sampai berdarah-darah. Pas polisi lewat. Polisi tanya, ada apa ini? Yohanes bilang, begini Bapak, saya pasang porkas dapat 1 miliar. Jadi saya kasih dia 300, saya 700. Dia tidak mau terima, jadi akhirnya kami berkelahi. Polisi tanya, uangnya mana? Dia bilang, Bapak ini baru rencana saja. Baru rencana saja sudah berkelahi. Hari ini Rakernas merencanakan program. Bilang sama sebelah, jangko berkelahi. Baru rencana, udah berkelahi. Rencana mau jadi gubernur, orang udah mulai berkelahi. Jadi calon saja sudah mulai berkelahi. Tapi puji Tuhan hari ini ada kabar baik. Tuhan suruh Musa. Saya rasa Musa ini orang Papua karena Musa artinya muka sama. Tadi saya ketemu orang Papua di lift, bibir berdarah merah-merah. Saya bilang, kau bak pukul di mana? Tidak Bapak, ini makan pinang ini. Tapi kau jangan ludah di lift ya. Oh tidak Bapak, kita telan saja. Shalom semua. Salam kiri kanan bilang selamat Natal. Ini pemuda-pemuda ini doang tidak semangat kah? Amin. Ibu Susi nanti tiba jam 12. Jadi saya khotbah sampai Ibu Susi tiba baru saya berhenti. Saudara-saudara, Tuhan suruh Musa untuk melepaskan orang Israel dari penindasan di Mesir. Sebelum Musa diutus Tuhan, Musa diizinkan Tuhan menulis sebuah peristiwa pembentukan karakter di padang gurun selama 40 tahun. Lalu Tuhan suruh Musa lepaskan mereka. Seorang ahli Talmud itu kitab suci orang Yahudi, menerangkan tentang keputusan Musa. Di dalam kitab Talmud diterangkan begini. Ini enggak ada di Alkitab, tapi nama-namanya ada di Alkitab. Dia terangkan begini. Musa punya 3 penasehat. Penasehat yang pertama adalah Jitro mertuanya. Penasehat kedua adalah Harun abangnya.
Dan penasihat ketiga adalah Ayub. Ketika Tuhan suruh Musa, pergilah ke Mesir, bebaskan bangsa ini, karena aku punya tujuan untuk mereka. Maka Musa minta pertimbangan. Dia datang ke Jitro mertuanya. Dia bilang, "Pak, apa masukan? Karena Tuhan suruh aku keluarkan Israel dari Mesir." Jitro bilang, "Kalau itu perintah dari Tuhan, lakukanlah." Kemudian Musa datang ke abangnya Harun. "Bang," atau kalau orang Papua, "Kakak, kira-kira bagaimana kakak pendapat? Saya kasih keluar kah tidak?" Harun bilang, "Tidak boleh. Kalau kau kasih keluar orang, tidak ada alasan lagi untuk kita menekan Firaun. Itu bargaining position kita." Berarti sudah sama satu nasihatnya. Satu suruh kasih keluar, satu bilang jangan. Lalu Musa datang ke penasihat yang ketiga, namanya Ayub. "Bagaimana Ayub?" Itu Musa tanya Ayub, "Bagaimana pendapatmu?" "Mertuaku bilang keluarkan, abangku bilang jangan. Pendapat Bung Ayub bagaimana?" Ayub tidak menjawab, alias diam. Lalu profesor itu menerangkan. Dia bilang begini, "Kenapa Ayub menderita? Karena dia diam." Gereja kekristenan, orang-orang yang mencintai kebenaran, mengalami penderitaan demi penderitaan karena mereka diam. Tepuk pundak orang sebelah, "Kau jangan diam." Amin. Tapi sekalipun Ayub diam, tidak menghalangi tujuan penetapan Tuhan bagi pembebasan Israel. Lalu dia keluarkan mereka dari Mesir. Saudara udah tahu ayat itu. Saya tidak mau khotbah panjang-panjang soal keluaran mereka keluar. Karena ada teman saya, dia khotbah begini. Satu ibu datang tanya dia, "Bapak, ini di Manokwari. Bapak khotbah tentang Musa. Bapak tahu tuh. Bapak waktu itu ikut di rombongan juga kan?" Nah, jadi saya tidak mau khotbah panjang-panjang. Berapa tahun Israel di padang gurun? Menurut Alkitab berapa tahun? 40 tahun. Musa tahu nggak padang gurun? Tahu berapa tahun? 40 tahun. Tapi suatu ketika Musa bilang sama Tuhan, "Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau Engkau tidak menyertai kami." Padahal Musa tahu seluk-beluk. Musa lebih jago dari GPS, tapi dia tetap tidak mau berangkat. Sehebat-hebatnya profesionalisme Anda tidak bisa bikin apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Petrus seorang nelayan profesional. Petrus itu orang Toraja. Kenapa dia orang Toraja? Karena dia menyangkal Yesus waktu ayam berkokok. Orang Toraja kan suka main sabung ayam. Nah, kalau Andreas itu orang Ambon. Karena dia yang kasih naik anak kecilnya bawa roti 5 itu. Nah, itu orang Ambon kan suka bawa roti-roti babeka. Ya. Untung saja Petrus tidak ada di zaman ini. Kalau terada dia pun kapal juga dikasih tenggelam sama Ibu Susi. Tapi lihat, ketika Tuhan bilang tangkap ikan, Petrus bilang, "Saya ahlinya, saya tahu seluk beluk laut ini. Kami udah semalaman gak dapat apa-apa.
Tuhan bilang, tebarkan. Petrus bilang apa? Karena kau yang suruh aku lakukan. Dan mereka menangkap 153 ekor. Sehebat apapun Anda, profesional di bidang apapun, Tuhan yang tahu. Dia ikut mengatur perputaran sejarah. Bahkan seluruh isi bumi dia tahu. Termasuk saudara, bilang sama sebelah, tepuk dia, bilang, Tuhan tahu kau, kasih tahu, Tuhan tahu. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan, dia otomatis mengalami pengurapan yang dahsyat. Dan kemanapun dia pergi, dia akan sampaikan kabar baik. Bangsa ini penuh dengan kabar buruk. Kabar buruk muncul di televisi. Kabar buruk muncul di media sosial. Kabar buruk di mana-mana. Tapi sesungguhnya begitu banyak kabar baik yang tidak pernah diliput. Tapi saya beritahu saudara-saudara, gereja kekristenan, Gamki, orang percaya, sesungguhnya adalah stasiun utama pemancar kabar baik. Karena Kristus itu kabar baik. Dan kabar baik itu datang dari Tuhan. Dia suruh Musa datang, keluarkan mereka. Ini kabar baik buat mereka yang tertindas. Kamu harus keluar. Dan Musa datang dengan kabar baik itu. Tapi ketika dia mengalami jalan buntu, dia bilang sama Tuhan, aku gak akan pergi kalau engkau tidak menyertai. Kabar baik, aku menyertai kamu. Orang yang bicara dengan Tuhan, bawaannya selalu membawa kabar baik. Kabar baik itu sumbernya Kristus, karena dia bukan sekedar menyampaikan kabar baik, dia adalah kabar baik itu sendiri. Kabar baik itu memulihkan keadaan kita. Kabar baik itu membangun hubungan kita. Mengampuni orang lain, itu kabar baik. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, mengampuni sesungguhnya adalah kasih, mengasihi tanpa panggung. Karena itu merayakan Natapi adalah kabar baik itu sendiri. Kabar baik datang kepada Maria. Maria itu orang apa? Orang apa? Orang Nias? Saya rasa tidak. Kupang juga tidak. Maria itu asli orang Yahudi. Iya. Kabar baiknya, Tuhan menumpang kandungan wanita untuk melahirkan keselamatan. Itu kabar baik. Karena itulah hormatilah wanita. Bilang sama wanita-wanita, saya hormat kau. Kasih tahu dia. Amin. Kabar baik datang kepada Yusuf. Kabar baik datang kepada gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu. Kabar baik datang ke rumah penginapan sebuah keluarga. Kabar baik silih berganti. Tapi manusia suka menggantikannya dengan kabar buruk. Kabar buruk datang dalam bentuk gosip, hoax, tuduhan-tuduhan, penghakiman-penghakiman. Tapi hari ini, Rakernas hari ini, Natal hari ini, ulang tahun ketua umum saudara, kabar baik itu datang. Kristus itu kabar baik. Dia bukan hanya sampaikan kabar baik, dia adalah kabar baik. Dan karena saudara percaya Kristus, maka saudara juga bukan hanya sampaikan kabar baik, kemanapun saudara pergi ada kabar baik. Karena apa? Ada roh Tuhan ada padaku. Dan kabar baik itu kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dia bilang begini, untuk membebaskan orang-orang yang tertawan,
untuk melepaskan orang-orang yang tertindas. Kabar baik datang kepada orang-orang miskin untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menyatakan di dalam Kristus keselamatan tersedia bagi semua orang. Itu kabar baik. Saya berdoa supaya Rakernas Gamki hari ini memberi kabar baik buat bangsa kita yang tahun ini sedang menghadapi pilihan-pilihan politik praktis yang mungkin saja bisa menimbulkan kabar buruk, bisa menimbulkan permusuhan. Tapi kehadiran pemuda Kristen secara khusus Gamki berkata ada kabar baik buat bangsa ini. Kabar baik itu datang buat bangsa ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baik diterima oleh orang, tapi juga ada orang yang menolak kabar baik. Ada sukacita tentang keselamatan, tapi mereka yang tidak suka kabar baik akan mencari cara untuk menyingkirkannya. Tapi saya mau beritahu satu kebenaran. Anda bisa tutupi kebenaran, bisa ditutupi, tapi Anda nggak bisa kalahkan kebenaran. Karena kebenaran itu datang dari Kristus yang adalah kebenaran. Dia yang terakhir, Roh Tuhan ada padaku. Itu sebuah klaim. Roh Tuhan ada padaku artinya aku tidak hanya terima, tapi memproklamasikan. Saudara nggak usah cari pengurapan, nggak usah. Dia akan datang sendiri karena ada ketaatan pada kebenaran. Ketika Yesus masuk ke Sungai Yordan, dia berjumpa dengan seorang pria, Yohanes Pembaptis. Begitu Yesus datang ke Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis bilang begini, dan saudara baca di Matius 3, dia bilang begini, aku tidak layak membaptis engkau, kasutmu pun aku tidak layak untuk membukanya. Yesus bilang apa? Lakukan, karena itu tugasmu, supaya kita bersama-sama menggenapi kehendak Bapa. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, Yesus taat pada otoritas Yohanes, tapi Yohanes juga menyadari otoritas Yesus. Dan ketika mereka dua melakukan masing-masing otoritas, Roh Kudus turun, pengurapan ilahi turun. Ketaatan menghasilkan pengurapan, dan pengurapan mendatangkan kuasa untuk memulihkan, membebaskan. Kabar baik di mana-mana, kemanapun Yesus datang, semua orang mengalami pemulihan, kesembuhan. Gamki, pemuda gereja, semua orang yang mencintai negeri ini, mari kemanapun kita pergi, kabar baik itu tersebar mulai. Dan hari ini karena ketua umum kita pas ulang tahun hari ini juga 12 Januari. Saya gurunya dia waktu SMA, guru agama, gurunya. Makanya dia sampai sekarang panggil saya guru, bapak guru. Saya tahu bagaimana cara dia menjadi berkat buat banyak orang. Jarang sekali dia kepahitan sama orang. Orang bikin susah dia senang saja. Suka membantu orang. Kadang-kadang dia kurang membantu saya, tapi dia bantu orang. Tapi saya mau kasih ayat satu buat dia. Ibrani 6 ayat 10. Ayat itu bagus buat kita, terutama untuk yang ulang tahun. Karena kita rayakan 3 hal, jadi mesti khotbah 3 hal. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah juga tahu berterima kasih buat orang-orang yang melakukan kebaikan buat banyak orang. Coba tepuk pundak sebelahnya, bilang begini, Tuhan tidak lupa kau perbuatan baik.
Amin. Coba semua angkat jari jempol, arahkan ke ketua umum, bilang, Tuhan terlalu pokok perbuatan baik. Amin. Natal hari ini ada kabar baik. Hari ini Bu Michael Watimena usia 49 tahun, itu juga kabar baik. Tapi kabar baik ini kalau cuma ada di dalam ruangan ini, enggak ada gunanya. Dia mesti dirasakan di luar. Penyembahan di dalam tidak kelihatan, tapi dampaknya dirasa di tempat-tempat yang kelihatan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat ulang tahun Hemwe, selamat bersidang Rakernas, dan selamat Natal buat seluruh Gamki dan pemuda gereja. Tuhan memberkati. Shalom.